firman Tuhan untuk seluruh sekalian. Saya ingin menyanyikan puji-pujian berhubung dengan suasana sekarang ini, suasana Natal. Kiranya menjadi berkat untuk seluruh sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat hari Natal. Kita baru memasuki bulan-bulan Natal, bulan Desember sekalian. Mari lebih banyak lagi tersenyum, lebih banyak lagi tertawa, karena kita menyambut Yesus Juru Selamat. Dan kita sekarang mendengarkan berita sukacita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan berkenaan dengan bagaimana Yesus datang. Suka sekali dilupakan orang. Kami hamba-hamba Tuhan juga suka lupa ini, bahwa Yesus datang untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Nabi Mika, nabi-nabi kecil. Ya, kalau sudah susah, saya bantu saudara sekalian. Mulai dari apa? Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika. Ya, kitab ke-6 dari nabi-nabi kecil. Ya. Mika 5 ayat 1. Kemudian nanti kita teruskan sebentar sambil saya menyampaikan firman Tuhan ini. Katanya, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin.
inilah nubuatan yang begitu jelas tentang Yesus, kelahiran Yesus, dan ini disampaikan kira-kira 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nabi Mika itu sekitar sama dengan Nabi Yesaya. Saudara pemirsa, hari ini kita tidak membicarakan terutama tentang dari yang kecil, lahir yang besar, dari kampung kecil, lahirlah Pendeta Samuel Jalil, misalnya begitu ya. Bukan itu yang kita bicarakan, tetapi saya ingin membicarakan ayat-ayat yang luar biasa, mulai dari ayat yang ayat yang ke-11. Ayat ke-11 sampai 13. Sudah dengar? Ya, saya baca untuk saudara sekalian. Mika 5 ayat 11 sampai 13. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Amin. Sangat jelas. Itu sebabnya mengapa kalau sudah baca setiap kali Yesus, catatan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, pesannya selalu bicara tentang apa? Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Anugerah Tuhan termuat di dalamnya. Saya bacakan untuk kita semua. Ya, dari Matius pasal 10. Matius pasal 10 Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Itu formulasi dari apa? Formulasi dari anugerah Tuhan. Sesudah itu ayat itu mengatakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Saudara pemirsa sekalian, di hari Natal ini kita perlu sungguh-sungguh renungkan kembali, sudahkah kita dilepaskan dari belenggu-belenggu kuasa kegelapan? Karena Yesus datang untuk menghancurkan 3 hal: belenggu kuasa kegelapan, dosa, dan maut. Itu yang dia hancurkan di atas kayu salib. Waktu dia katakan sudah selesai, dia mengatakan bahwa ketiga hal itu sudah dihancurkan karena kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Itu pesan Tuhan hari ini untuk kita semua, supaya kita jangan lagi ada yang menyimpan jimat-jimat, mantra, ya tadi tukang sihir, ramalan, dan lain-lain, saudara sekalian. Supaya kita betul mengerti tujuan Tuhan Yesus lahir di dalam ayat 1 tadi. Lahir di Bethlehem ialah untuk, saya ulang lagi, ya, melenyapkan alat-alat sihir, tukang peramal, melenyapkan penyembah-penyembah patung, berhala. Ya. Jadi, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, mau mengalami sukacita dan damai sejahtera sepanjang bulan ini, mari kita lebih serius lagi melepaskan semua itu dan kita betul-betul hidup bersih, dikuduskan dengan darah Yesus untuk kita mengalami sukacita dan damai sejahtera Natal yang sejati. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami berdoa supaya sepanjang perayaan Natal ini Tuhan, kami benar-benar mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita damai sejahtera, karena kami sudah dilepaskan dari 3 hal utama, yaitu belenggu kuasa iblis, dari dosa, dan dari maut. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.